masalah yang saya angkat ini adalah masalah yang terjadi di lingkungan saya. Jadi masalah tersebut adalah masalah nyata. Nah, aspek yang saya bahas adalah di mana anak usia 5 tahun yang secara kognitif dia tidak sempurna. Saat diajak berbicara, dia tidak nyambung dan hanya tertawa. Saat dinasehati hanya tertawa. Lalu diajak berkomunikasi, dia tidak bisa mendeskripsikan apa yang ia lakukan hari ini. Dan secara fisik dia juga pertumbuhannya lambat. Jadi sekitar umur 5 tahun itu anaknya masih sangat kecil. Dan untuk segi pemikiran dia sangat kurang. Dia tidak bisa menyebutkan 4 jenis warna. Minimal 4 jenis warna dia tidak bisa menyebutkan. Lalu saat dia tidak mampu menggunakan toilet training. Nah, ini disebabkan oleh orang tua yang tidak membiasakan anak tersebut untuk belajar ke toilet training. Nah, optimalisasinya yaitu bagi orang tua harus diajarkan saat dia ingin bagaimana rasanya saat buang air besar, bagaimana rasanya saat ingin buang air kecil. Dari situ orang tua harus mengajarkan bahwa apabila anak tersebut menyebutkan ibu, saya ingin buang air kecil, maka dari orang tua tersebut seharusnya mengajak mereka ke toilet. Jadi seperti itu. Dan anak tersebut saat diminta untuk menyebutkan angka 1-10 ia belum mampu. Karena ini biasanya disebabkan oleh orang tua yang tidak peduli akan kognitif anak. Contohnya optimalisasinya yaitu dengan cara dimasukkan ke PAUD, TK dan sebagainya ataupun les privat. Untuk kemampuan berbicara yang rendah, maka dari situ orang tua harus peduli dengan apa yang terjadi pada anak-anaknya tersebut. Contohnya saat anak ditanya kok gak nyambung gitu, terus dia carikan dokter anak ataupun psikolog, ada apa sebenarnya terhadap anaknya tersebut. Lalu perkembangan yang lambat yang terjadi pada anak tersebut yaitu saat ia bermain dengan teman-temannya, ia tidak ingin menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ini biasanya disebabkan oleh ketidakpeduliannya orang tua terhadap anak. Nah, optimalisasinya yaitu mengajarkan anak tersebut menganggap bahwa teman tersebut adalah bagian dari kehidupan mereka. Dan biasanya masalah ini juga disebabkan oleh orang tua yang sibuk dengan dunianya sendiri. Contohnya adalah ayahnya sibuk bekerja dan ibunya juga sibuk berkarir. Jadi yang seharusnya terjadi adalah anak usia 5 tahun ini kognitifnya harus berjalan dengan lancar. Saat diajak berkomunikasi, anak tersebut mampu mendeskripsikan apa yang terjadi pada dirinya, minimal bisa menceritakan apa yang dilakukan dia di hari ini. Kembali lagi, secara optimalisasinya adalah orang tua harus peduli terhadap perkembangan anaknya dengan cara tanyakan masalahnya tersebut kepada dokter anak ataupun psikolog anak, guna mengetahui sebenarnya penyebab apa yang terjadi pada anaknya. Menganggap bahwa teman tersebut adalah bagian dari kehidupan mereka. Dan biasanya masalah ini juga disebabkan oleh orang tua yang sibuk dengan dunianya sendiri. Contohnya adalah ayahnya sibuk bekerja dan ibunya juga sibuk berkarir. Jadi yang seharusnya terjadi adalah anak usia 5 tahun ini kognitifnya harus berjalan dengan lancar. Saat diajak berkomunikasi, anak tersebut mampu mendeskripsikan apa yang terjadi pada dirinya, minimal bisa menceritakan apa yang dilakukan dia di hari ini. Kembali lagi, secara optimalisasinya adalah orang tua harus peduli terhadap perkembangan anaknya dengan cara tanyakan masalahnya tersebut kepada dokter anak ataupun psikolog anak, guna mengetahui sebenarnya penyebab apa yang terjadi pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rantika Sani dengan NPM 1811080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterlambatan berjalan pada anak. Perkembangan anak tentunya berbeda-beda sesuai dengan tahapannya, termasuk dalam berjalan. Ada anak yang sudah bisa berjalan pada umur 1 tahun dan ada pula yang baru bisa mulai berjalan pada umur kurang lebih dari 1 tahun. Itu merupakan hal yang normal terjadi. Lalu, kapan sih anak bisa dikatakan terlambat dalam berjalan?
Dan sebenarnya kapan sih anak itu bisa mulai berjalan? Berjalan merupakan proses perkembangan yang sangat penting pada anak. Anak harus memulai tahapan demi tahapan sampai ia benar-benar bisa berjalan sendiri. Mulai dari berguling, duduk, merangkak, merambat, sampai ia bisa berjalan sendiri. Sebagian besar anak bayi melakukan langkah pertama pada usia 1 tahun. Pada usia 15 bulan, ia sudah bisa berjalan tanpa bantuan orang tua atau orang lain. Dan tetapi ada pula yang baru bisa berjalan pada usia 18 bulan. Kapan sih anak bisa dikatakan terlambat dalam berjalan? Sebagian besar orang tua di luar sana mungkin khawatir ketika melihat anaknya terus merangkak, merambat, sedangkan dalam usianya itu anak sudah bisa berjalan. Orang tua jangan mengambil kesimpulan terlebih dahulu bahwa anaknya itu terlambat dalam berjalan. Bisa jadi anak tersebut masih dalam kategori perkembangan yang normal. Lalu kapan sih anak dikatakan sudah terlambat dalam berjalan? Ketika anak menginjak usia kurang lebih 18 bulan, belum bisa berjalan sendiri tanpa bantuan. Ini bisa dikatakan anak terlambat dalam berjalan. Akan tetapi bisa jadi ini menjadi hal yang biasa, normal, atau ada masalah pada perkembangan anak. Apa penyebab anak tidak bisa berjalan? Anak mungkin saja terlambat dalam berjalan karena faktor lingkungannya. Seorang orang tua yang kurang membantu anaknya dalam proses berjalan, ini menyebabkan otot anak belum kuat. Sedangkan untuk mendapatkan otot-otot yang kuat, anak tersebut harus menjalankan berbagai aktivitas yang dibantu oleh orang tuanya. Sedangkan kalau orang tuanya duduk diam, kurang bersama anak-anak, kurang meluangkan waktunya bersama anak-anak, mungkin bisa menyebabkan anak tersebut mengalami hambatan dalam berjalan. Penyebab kedua adalah kurangnya keseimbangan tubuh pada anak. Anak mungkin mengalami hipotonia atau tonus otot yang menurun dan hipertonia atau tonus otot yang tinggi. Ini bisa menyebabkan anak kurang bisa mengontrol keseimbangan tubuhnya. Yang ketiga adalah kelainan panggul. Anak yang mengalami panggul yang miring menyebabkan anak merasakan sakit pada saat menopang badannya ketika ia berjalan. Kelainan panggul atau displasia bisa ditandai dengan terlihatnya salah satu kaki yang pendek dibandingkan kaki yang satunya. Itulah penyebab anak mengalami keterlambatan berjalan. Lalu apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu proses berjalan? Orang tua harus membantu anaknya berlatih dalam berjalan, beri waktu khusus pada anak sehingga anak tersebut bisa melakukan segala aktivitas dibantu dengan orang tuanya, atau bisa dengan memijat lembut kaki-kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Rian Tobing, NPM 1811080009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek perkembangan anak usia dini yang tidak sesuai. Di sini saya akan membahas aspek tentang di mana kasus yang saya angkat ini di sekitar lingkungan saya. Jadi anak di tetangga saya ini berusia 5 tahun, jadi dia ini mengalami perkembangan kognitif yang tidak sesuai. Jadi dia tuh pemikirannya lambat dan juga dia itu autis gitu orangnya. Nah, dan juga dia itu mengalami susah bicara. Dia itu perkembangan di bicaranya dia itu susah gitu. Jadi setelah saya amati ya, emang dari lama saya amati, emang ini karena orang tuanya ini terlalu memanjakan anak tersebut. Anaknya itu dimanjakan oleh orang tuanya karena emang orang tuanya bisa dibilang mampu ya, karena itu dimanjakan oleh gadget ya, kemungkinan itu gadget. Bayangin, emang saya dari sini nih dari kecil, dari bayinya emang sudah dimanjakan gitu dengan gadget-gadget yang seharusnya tidak sesuai lah dengan
usia dia. Jadi ya seharusnya di usia dia itu harusnya emang butuh perhatian sama orang tua gitu. Jadi ya buktinya lah ya sekarang. Bahkan perkembangan dalam bicaranya pun dia sulit gitu. Bahkan sekarang aja itu bisa dibilang autis ya, dengan si usia dia itu yang masih sangat kecil gitu. Dan juga aturannya di usia dia juga harusnya berbicaranya juga udah lancar gitu ya. Jadi perkembangannya dia itu lambat, dan juga dia itu pemikirnya lambat ya. Dia bayangin, dia ditanyakan apa gitu yang enak-enak, yang gampang, dia susah banget ngejawabnya, lama banget gitu. Yang aturan dia itu bisa gitu. Nah ini cara optimalisasinya, yaitu seharusnya ya kita sebagai orang tua emang harus mendidik anak tersebut sejak dini, karena semua itu berawal dari orang tua. Karena kalau dari orang tuanya aja mendidiknya nggak benar, ya positif anak tersebut juga nggak bakal benar gitu. Jadi orang tua juga tidak perlu memanjakan anak tersebut ya dengan gadget, dengan apapun itu, dengan anak sih. Apalagi waktu itu dia dikasih gadgetnya kecil, masih kecil banget ya, sehingga dia akan mengalami perkembangan yang sangat lambat tuh. Apalagi perkembangan kognitifnya lambat ya kan tuh. Jadinya jangan terlalu dimanjakan lah sama anak tersebut. Harusnya kita sebagai orang tua, ayah atau ibu, kita memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut. Jangan terlalu memanjakan dia dari kecil dikasih gadget itu, dan akibatnya itu dia kan mengalami perkembangan yang sangat lambat, apalagi perkembangan kognitifnya sangat-sangat lambat gitu. Jadi ya seharusnya ya sebagai orang tua ya harusnya benar-benar mendidik dia ya, mendidik dia dari pemahaman agama, dari pemahaman tingkah laku. Ya kita memberikan lah, intinya seorang anak usia dini itu intinya ya membutuhkan yang namanya perhatian dan kasih sayang. Karena tanpa perhatian dan kasih sayang orang tua, seorang anak tersebut pasti akan melenceng lah dari yang sewajarnya. Yang buktinya kayak kasusnya yang angkat saya angkat ini, dia mengalami perkembangan kognitif yang sangat lambat ya. Tadi saya bisa sebutkan dia itu pemikirannya sangat lambat, jadi beritahu apa sangat-sangat slow respon lah. Itu sangat-sangat slow respon terhadap satu hal apapun, itu slow respon. Dia mengalami autis itu akibat gadget yang orang tuanya kasih kecil. Dan dia juga mengalami perkembangan di saat bahasa atau gaya berbicaranya itu juga sangat lambat. Dia sangat-sangat lambat gaya berbicaranya. Jadi ya itu yang bisa saya sampaikan ya. Intinya ya sebagai orang tua kita harus memberikan perhatian dan kasih sayang lebih terhadap seorang anak. Kita harus memberikan rasa kasih sayang kita kepada anak kita, supaya anak tersebut itu bisa tumbuh secara sewajarnya, tidak mengalami masalah perkembangan apapun gitu. Jadi ya seorang anak butuh yang namanya perhatian dan kasih orang tua. Sebagai orang tua kita memberikan perhatian yang lebih terhadap seorang anak. Awasi dia, didik dia. Dan ingat, sebagai orang tua kita jangan mencari dunia kita sendiri lah. Ingat, seorang anak usia dini itu membutuhkan yang namanya kasih sayang dan perhatian terhadap orang tua. Terima kasih, sekian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan, karena manusia terlebih dari kesalahan dan dosa. Sekian, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Kamil Ramadan, semester 4 BKPIF, NPM 1811080047. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang masalah anak usia dini untuk mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini yang dibimbing oleh Bunda Zahra Bulantika. Baiklah, di sini saya akan membahas bahwa di dekat rumah saya atau tetangga saya ada seorang anak usia dini yang dimana anak tersebut memiliki masalah yang kognitifnya itu kurang. Mengapa saya bilang kurang? Karena anak tersebut sangat
kecanduan oleh gadget atau handphone. Mengapa begitu? Karena anak tersebut sejak kecil, sejak bayi, dia sudah dikenalkan oleh gadget oleh orang tuanya. Karena orang tuanya adalah seorang pengusaha konter yang mana memiliki handphone Android seperti sekarang ini. Nah, anak tersebut diberikan oleh orang tuanya HP untuk mengalihkan anak tersebut agar tidak mengganggu pekerjaan orang tuanya. Nah, kenapa begitu? Karena anak tersebut apabila tidak diberi HP, dia akan menangis, dan ketika dia diberi HP, anak itu akan diam, tenang, dan tidak menangis mencari orang tuanya. Nah, dari situlah anak tersebut diberikan oleh ayahnya dan ibunya HP, dibiarkan bermain HP terus menerus, seperti menonton film di YouTube, bermain game, seperti itu. Nah, lama kelamaan anak tersebut menjadi ketergantungan terhadap gadget tersebut. Dia apabila tidak diberikan gadget, dia akan menangis dan mencari-cari terus gadget itu. Setiap waktu, setiap saat dia harus memegang gadget itu sampai mungkin orang tuanya di suatu titik jenuh pada anak tersebut, karena ya anak tersebut tidak menghiraukan apa yang orang tuanya bilang. Misalnya disuruh dipanggil namanya, dia tidak menghiraukan, dia tetap bermain handphone seperti itu. Si anak tersebut apabila sedang asyik dengan gadgetnya, apabila dia sedang sibuk dengan handphonenya, dia tidak menghiraukan apapun orang lain di sekitarnya lakukan, ataupun orang tuanya memanggilnya atau menyuruhnya, dia tidak akan memperhatikannya atau menghiraukannya. Bahkan dia seperti tidak mendengarnya. Nah, orang tuanya lama kelamaan pun kesal terhadap sikap anaknya tersebut, karena ya seumuran itu, karena anaknya berumur 5 tahun, kan umuran itu seharusnya dia asyik bermain dengan teman-teman sebayanya, bersepeda atau ke taman atau sebagainya lah, tidak hanya terpaku terhadap gadget. Seharusnya orang tua pun tidak seperti itu, mendidiknya dari kecil. Tidak seharusnya anak tersebut dikenalkan dengan gadget. Ya, walaupun ada dampak positifnya ketika orang tuanya pun sedang sibuk atau tidak bisa memperhatikan anaknya, orang tuanya bisa memberinya handphone untuk mengalihkan perhatian anaknya ke orang tuanya. Tapi itu tidak harus terus dilakukan secara terus menerus, yang akan mengakibatkan anak tersebut bergantungan terhadap handphone tersebut, terhadap gadget tersebut. Nah, peran konselor yaitu adalah memberikan sosialisasi kepada orang tua dan mengarahkan orang tua untuk mendidik anaknya sebaik-baiknya dengan cara yang tidak menggunakan handphone tersebut. Banyak caranya untuk mengalihkan perhatian anaknya untuk agar tidak kepada handphone tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, anak itu disibukkan dengan buku atau gambar-gambar yang menarik gitu, seperti itu. Nah, orang tua juga apabila sedang membuka handphone atau bermain handphone, tidak harus di depan anaknya, yang mengakibatkan anak tersebut akan penasaran terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya, yang mengakibatkan dia ingin tahu, dan yang mengakibatkan anak itu rasa ingin tahunya tinggi terhadap gadget tersebut. Nah, cara yang harus kita perhatikan agar anak tersebut tidak ketergantungan terhadap gadget, yang pertama, orang tua tidak bermain gadget di depan anak tersebut, yang mengakibatkan
mengakibatkan anak tersebut rasa ingin tahunya dan penasarannya besar atau tinggi. Nah, yang kedua, anak tersebut diberi jadwal untuk bermain gadget, yaitu sejam atau sejam setengah lah, yang efektif untuk bermain gadget. Tidak perlu lama-lama. Misalnya dari jam 7 sampai jam 9 anak tersebut diberikan buku untuk dia belajar menggambar atau belajar menulis, belajar membaca. Nah, nanti ketika jam 1 sampai jam 2-nya dia diberikan handphone atau gadget sebentar, lalu setelah itu dia diberi istirahat. Kita berikan program-program yang pas untuk anak tersebut. Nah, diberikan jadwal agar anak tersebut tahu kapan saja waktunya dia bermain dan kapan waktunya dia belajar dan kapan waktunya dia istirahat. Nah, begitu saja penjelasan dari saya, deskripsi singkat dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa share, comment, like, and subscribe channel kami ya. Bye bye.